Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Saya akan menyampaikan pidato mengenai perlunya menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dalam sehari-hari. Sebelumnya, terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai perlunya menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dalam sehari-hari. Sebelum kita membahas apa saja gaya hidup yang berkelanjutan dalam sehari-hari, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup yang mengedepankan penggunaan energi yang terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Saya akan menyampaikan pidato mengenai perlunya menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dalam sehari-hari. Sebelumnya, terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai perlunya menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dalam sehari-hari. Sebelum kita membahas apa saja gaya hidup yang berkelanjutan dalam sehari-hari, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup yang mengedepankan penggunaan energi yang terkini. Gaya hidup berkelanjutan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus mengubah dan mengurangi sumber energi bagi generasi berikutnya. Lalu, gaya hidup berkelanjutan juga gaya hidup yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, wajib untuk terus disebarluaskan karena sangat penting memiliki gaya hidup berkelanjutan. Pasalnya, di tangan kita masa depan dipertaruhkan. Semakin hari, pengaruh perubahan iklim yang cukup ekstrim sudah mengganggu kehidupan penduduk bumi, sehingga sangat penting untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan sebagai langkah yang sangat positif untuk melindungi bumi dan juga mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Perilaku gaya hidup yang kedua adalah mobilitas yang berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui optimalisasi penggunaan sarana transportasi umum dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi secara alternatif. Transportasi publik tersedia seperti kereta api listrik dan batik Solo Trans. Jika mayoritas masyarakat sadar pada penggunaan transportasi publik, maka pengurangan emisi yang dilakukan adalah nyata, ketimbang para penumpang tersebut harus menggunakan sarana transportasi pribadi. Perilaku gaya hidup yang ketiga untuk lebih sering mengkonsumsi makanan organik daripada non-organik. Dampak yang ditimbulkan adalah permintaan untuk makanan organik akan meningkat dan akan merangsang para petani untuk beralih ke pertanian organik. Dari sisi harga mungkin lebih mahal, tetapi dari sisi kesehatan dipandang lebih baik. Tidak kalah penting lainnya adalah perubahan dalam gaya hidup yang keempat, yaitu gaya berpakaian. Perubahan gaya hidup ini dapat berpengaruh juga terhadap permintaan, bahkan pakaian yang tidak ramah lingkungan. Hentikan permintaan terhadap pakaian yang berbahan dari hewan, terutama yang dilindungi. Dengan demikian, maka permintaan pakaian jenis akan menurun dan akan menurunkan harga pasar dari bahan pakaian dari kulit atau bulu hewan. Perubahan perilaku berkelanjutan yang perlu kita teruskan antara lain melakukan daur ulang bahkan tidak ramah lingkungan dan kurangi penggunaan plastik. Rapat-rapat di kantor sudah mulai menggunakan gelas yang bisa dicuci kembali untuk minum. Makanan yang dibungkus dengan bahan mudah terurai seperti daun pisang. Tidak kalah penting lainnya adalah perubahan dalam gaya hidup yang keempat, yaitu gaya berpakaian. Perubahan gaya hidup ini dapat berpengaruh juga terhadap permintaan, bahkan pakaian yang tidak ramah lingkungan. Hentikan permintaan terhadap pakaian yang berbahan dari hewan, terutama yang dilindungi. Dengan demikian, maka permintaan pakaian jenis akan menurun dan akan menurunkan harga pasar dari bahan pakaian dari kulit atau bulu hewan. Perubahan perilaku berkelanjutan yang perlu kita teruskan antara lain melakukan daur ulang bahkan tidak ramah lingkungan dan kurangi penggunaan plastik. Rapat-rapat di kantor sudah mulai menggunakan gelas yang bisa dicuci kembali untuk minum. Makanan yang dibungkus dengan bahan mudah terurai seperti daun pisang. Demikian pidato tentang perlunya menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pidato ini bisa menjadi inspirasi kita semua dalam mendorong menerapkan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.